Kisah pasangan muda di tanah Kalimantan. Sudah 3 tahun sejak pertama kali Arya bertemu dengan Rina. Selama 3 tahun itu pula, berbagai dinamika ia rasakan hingga ia terus tumbuh dan belajar tentang berbagai nilai. Berasal dari keluarga yang cukup kerap kali membuatnya tidak mengerti banyak hal, terutama tentang kehidupan yang lain. Pertemuannya dengan Rina membuatnya mengerti banyak hal, terutama sisi lain kehidupan manusia. Sisi kehidupan yang berbeda dari Rina membuat matanya terbuka. Ia kerap kali tidak peduli dengan banyak hal. Kesederhanaan Rina mengenalkannya cara menghadapi keadaan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Arya masih bisa mengingat dengan jelas saat pertama kali ia bertemu dengan Rina, yang kala itu adalah adik tingkatnya di kampus. Saat itu ia terpana kala melihat Rina yang begitu ramah dan bersahaja. Kala banyak gadis lain mencoba mencari perhatian darinya karena status sosial, Rina justru biasa saja. Matahari sudah berada tepat di atas kepala. Rina baru saja keluar dari kelas untuk beristirahat dan makan siang. Dia masih ada kelas lagi pukul 2 nanti. Baginya, ini waktu yang sangat cukup untuk beristirahat sebelum melanjutkan ke kelas selanjutnya. Terlebih, kos tempatnya tinggal tak jauh dari kampus. Hanya tinggal menyusuri jalan dan berbelok ke kiri. Jarak kos dari kampusnya bahkan tak sampai 800 meter. Rina berjalan bersama kawan lainnya dan mampir ke warung langganan. Hari ini ia makan bersama kawan kosnya, tidak dengan Arya. Lelaki yang sudah hampir 3 tahun menjadi kekasihnya itu sedang sibuk dengan pekerjaan dan tugas akhirnya yang sama sekali membuat waktu mereka terpangkas habis. Mereka hanya bisa menghabiskan waktu bersama di akhir pekan. Rina memang berasal dari Balikpapan. Oleh karena itu, ia tinggal di kos berbeda dengan Arya yang asli dari Samarinda. Gadis itu beberapa kali diajak ke rumah Arya dan dikenalkan dengan kedua orang tuanya. Mereka berdua berencana akan menikah setidaknya setahun sampai 2 tahun pasca Arya lulus. Selain agar keduanya benar-benar siap, Rina juga harus menyelesaikan pendidikannya. "Halo Yang, nanti malam disuruh mama ke rumah," ucap Arya lewat pesan singkat di ponsel pintarnya. "Loh, kok tumben? Biasanya jauh hari sudah ngabarin," tanya Rina yang mendadak panik. "Gak tahu, tumben aja si Din tiba-tiba nyuruh ngajak kamu ke rumah," jawab Arya yang sebenarnya juga bingung. Pertemuan pun terjadi. Obrolan demi saling mengakrabkan diri terjadi dengan begitu organik. Ibunda Arya pun sudah cocok dengan kehadiran Rina yang bersahaja, meski keluarganya di Balikpapan merupakan keluarga yang cukup. Rina pun sudah mengutarakan niatannya untuk bisa bekerja dahulu sebelum mereka benar-benar memutuskan untuk menikah. Bagi Rina, perempuan sudah sepatutnya memiliki karir sendiri, setidaknya agar disiplin ilmu yang ia pelajari bisa diterapkan. Mereka makan malam bersama sambil mengobrol hingga menjelang pukul 10 malam. Rina pun berpamitan. Tak lupa ia mencium punggung tangan ibunda Arya dan bercipika-cipiki, kemudian diantar Arya untuk kembali ke kos di area sekitaran kampus. Waktu tanpa terasa sudah berlalu begitu cepat, tanpa bisa dihambat dan ditunda. 700 hari sudah berlalu. Arya sudah bekerja di salah satu instansi pemerintahan, sementara Rina baru beberapa bulan bekerja di perusahaan swasta. Sudah 2 tahun berlalu sejak pertemuan malam itu. Pertemuan di mana masa depan dibicarakan dengan ibunda Arya. Dua keluarga itu baru sebulan lalu bertemu. Arya dan ibunya sudah dengan resmi bertemu dan membicarakan rencana meminang Rina.
Rencana itu pun disambut baik dan sudah tentu saja semua keputusan diberikan secara penuh kepada Rina. Bagi mereka, peran orang tua hanyalah memberikan izin kala putri mereka menerima pinangan yang diulurkan. Dua keluarga kecil itu bersepakat akan melangsungkan pernikahan putra dan putri mereka 6 bulan ke depan agar dapat dipersiapkan dengan matang. Terlebih, mereka melangsungkan acara itu di dua kota, Samarinda dan Balikpapan. Meski begitu, acara di Balikpapan tentu lebih kecil daripada acara di Samarinda yang lebih hikmat karena hanya mengundang keluarga, teman-teman, dan tetangga dekat. Senyuman terpancar di wajah kedua muda-mudi yang sudah mantap saling menautkan hati tersebut. 6 bulan sekilas terasa lama atau juga terasa sebentar, mengingat keduanya harus mempersiapkan segala sesuatunya di dua tempat. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Momen yang sudah ditunggu akhirnya tiba di depan mata. Dekorasi putih menghiasi seisi gedung tempat Arya dan Rina melaksanakan resepsi pernikahan. Tamu yang hadir membuat tempat itu terasa riuh, ditambah dengan alunan musik dari band pengiring yang mereka sewa untuk menyemarakan suasana. Rina terlihat begitu anggun dengan balutan gaun putih dengan pola sederhana, pun dengan Arya yang memakai beskap putih dengan peci berpayet berkilau di kepalanya. Rasa lelah dan bahagia bercampur baur menjadi satu, terlebih kala mereka menyadari tamu yang hadir begitu banyak. Satu bertanda bahwa mereka tak bisa berhenti tersenyum dan mengucap terima kasih sembari menyalami satu demi satu tamu yang naik ke pelaminan untuk menyapa dan berfoto bersama mereka. Hari ini mereka menjadi raja dan ratu sehari, di mana semua orang di tempat itu mengeluh-elukan dan memuji betapa serasinya mereka berdua. Saat di mana mereka melupakan sejenak realita yang ada di depan mereka, realita yang nantinya akan mereka jalani sebagai pasangan suami istri di kehidupan nyata. Rina bangun sebelum matahari benar-benar muncul di ufuk timur. Arya, suaminya, masih terlelap. Dia memang terbiasa bangun lebih pagi semenjak bekerja dan tinggal bersama ibu mertuanya. Sejujurnya, dia ingin bisa hidup sendiri tanpa ada bayangan mertua di belakangnya. Namun, ibu mertuanya adalah orang tua tunggal dan hanya hidup berdua dengan Arya yang merupakan anak bungsunya. Dia tidak mungkin merampas seorang anak bungsu dari ibunya. Terlebih, sang ibu mertua akan sendirian jika mereka pindah dari rumah itu. Meski hubungannya dengan sang mertua begitu baik dan diperlakukan layaknya anak sendiri, ia seringkali merasa sungkan. Terkadang, Rina ingin bangun siang, terutama saat libur akhir pekan. Meskipun tidak dilarang, namun tetap saja ia merasa sungkan. Tak mungkin ia bangun siang, sementara mertuanya bangun sebelum terang dan membersihkan rumah beserta isinya. Semua ia jalani hingga terbiasa. Bahkan, seringkali mereka masak bersama saat akhir pekan. Rasanya begitu sempurna, rasanya begitu tenang dan juga indah. Realita yang sempat ia takutkan sama sekali tidak ia rasakan. Saat ini, sampai pada akhirnya, sebuah kejadian mengubah segala sesuatu yang sudah tersusun rapi. Kejadian yang membuat kehidupan mereka berubah 180 derajat. 4 bulan berlalu. Ibunda Arya beberapa hari terakhir terlihat pucat. Kegiatan awal hari yang selalu dilakukan kini terasa berat. Ibunda Arya yang biasanya begitu giat memulai hari kala masih gelap, kini terlihat kuyu dan lemas. Komplikasi penyakit sudah menggerogoti tubuhnya. Kadar gula darah yang meninggi dan kolesterol membuat penyakit-penyakit yang lain ikut hinggap dan menggerogoti tubuhnya yang kian lama kian menua. Tok tok tok. Bu, ibu. Rina mengetuk pintu kamar ibu mertuanya, namun tak ada jawaban.
Dia merasa heran karena tidak biasanya sang mertua tidak bangun lebih dulu dari dirinya. Ketukan pintu dan panggilan kembali diulang, namun ia hanya mendapati hal yang sama tanpa jawaban. Rina memberanikan diri memutar gagang pintu yang ternyata tidak dikunci. Pintu terbuka. Rina memasukkan kepalanya lewat celah pintu yang baru ia buka sedikit. Wanita itu memperhatikan sekitar, tapi tak ada ibu mertuanya di atas tempat tidur. "Bu, ibu," ia kembali memanggil sambil melangkahkan kakinya memasuki kamar, tapi tetap tak ada jawaban. "Ibu!" Rina berteriak kala menemukan sang ibu mertua tergeletak di lantai, tepat di sebelah ranjangnya sendiri. "Yang, sayang!" Teriakannya makin keras dan menggelegar, membangunkan sang suami yang tengah tertidur di kamar sebelah. Arya yang terkejut seketika bangun dan berlari. Di tengah kesadaran yang belum sepenuhnya terkumpul, dia menjejakkan kaki, melangkah dengan cepat menuju kamar sebelah asal teriakan istrinya. "Ibu!" Arya langsung menghampiri sembari memanggil ibunya yang tergeletak lemah. "Cepat buka pintu, kita bawa ke rumah sakit," ucapnya lagi, memerintah istrinya agar membukakan pintu sembari dirinya membopong sang ibu. Dengan pakaian seadanya, mereka berangkat ke rumah sakit terdekat mengendarai mobil. Dini hari membuat mereka bisa menggilas aspal dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit terdekat. Beruntung, rumah sakit terdekat hanya berjarak 3 kilometer dari rumah mereka. Tak sampai 15 menit, mereka pun memasuki halaman rumah sakit swasta yang belakangan sedang direnovasi. Mobil berhenti di pintu pertama gedung dengan tulisan IGD. "Berangkar," ucap Arya pada security yang hendak mengambilkan kursi roda. Security tersebut langsung bergeser menuju sebuah berangkar dan mendorong benda itu dengan cepat menuju tepi mobil. Rina dan Arya duduk berdua dengan harap-harap cemas. Sampai saat ini, sang ibu masih mendapatkan perawatan intensif dari perawatan dokter yang bertugas. Keduanya bisa saja menunggu di dalam IGD, namun tak tega. Mereka memutuskan untuk duduk tak jauh dari pintu akses masuk IGD, di mana ada beberapa orang lain yang duduk sembari menunggu. "Keluarga Ibu Sofia," panggil seorang perawat sembari menyebutkan nama Ibunda Arya. Arya dan Rina bergegas menghampiri perawat dan ikut masuk ke ruang IGD. Seorang dokter muda menjelaskan kondisi sang ibu dan harus dirawat inap ini menjadi pukulan berat bagi keduanya, yang berarti salah satu dari mereka harus bergantian berjaga. "Kamu pulang aja dulu, bawakan selimut, bantal sama baju ganti. Biar aku yang jaga ibu. Habis mengambilkan barang-barang, kamu langsung ke sini aja, biar nanti bisa kerja. Nanti urusan kantor biar aku hubungi temanku," jelas Rina pada suaminya. Meskipun ia juga bekerja, namun alangkah baiknya jika ia yang mengurus sang mertua, meski dengan resiko ia harus tidak masuk kerja. Arya mengangguk, kemudian bergegas pulang mengikuti perintah sang istri. Lelaki itu berkendara dengan gamang. Rasanya ia tak bisa menerima keadaan yang tengah ia alami saat ini. Pagi yang biasanya disambut dengan senyuman sang istri kali ini sangat berbeda. Ia mengemudikan mobilnya dengan perasaan hampa. Yang dipikirannya hanyalah apa yang diucapkan istrinya. Dia bahkan tak fokus untuk bekerja. Rasanya ia ingin ikut menunggui sang ibu bersama istrinya, namun penjaga pasien hanya boleh 1 orang dan jam besuk hanyalah pukul 5 sore hingga 7 malam. Rina masih menunggu sang mertua di IGD karena belum mendapatkan ruangan. Ia duduk di kursi lipat yang disediakan di tepi setiap ranjang pasien. Ia menatap wajah sang mertua yang lemah dan pucat. Jempolnya menari dengan lincah di layar ponsel, mengabari rekan kerjanya karena harus menjaga sang mertua. Tak lupa, ia juga mengirimkan foto punggung tangan sang mertua yang sedang diinfus.
Dia sempat tertidur sambil memangkukkan kepalanya di tepi ranjang. Ia sempat terlelap beberapa waktu dan terbangun saat seorang perawat datang dan mengabarkan bahwa mereka sudah mendapatkan ruang perawatan. Hari berganti. Kondisi Ibu Sofia masih belum sepenuhnya pulih, bahkan sesekali masih suka memburuk. Bahkan tubuh Ibu Sofia pun dipasangi alat untuk mengukur detak jantung, denyut nadi dan juga selang oksigen. Kondisi tubuhnya menua dan didera berbagai penyakit tak mampu diatasi oleh tubuhnya sendiri. Sesekali, Ibu Sofia terbangun di tengah malam dan dia memandangi sudut ranjang yang berbatasan langsung dengan tirai. Dia menatap kosong di satu titik, di mana sesosok kakek tua berdiri dengan pakaian putih lengkap dengan penutup kepala. Dia memandangnya sambil tersenyum. Sosok yang sudah memandangnya beberapa waktu belakangan tanpa disadari oleh siapapun. Malam ini, Ibu Sofia menyadari kehadirannya dan faham bahwa ialah sosok yang tengah menunggu saat yang tepat untuk menjemputnya pulang. Ibu Sofia tersenyum dan mengangguk. Kemudian memejamkan matanya sambil berdoa. Ia sudah begitu siap dengan apa yang sudah menunggunya. Alat pengukur jantung yang tadinya berdenging sesuai ritme tiba-tiba berubah menjadi dengingan panjang, pertanda tak ada denyut yang ditangkap. Rina terkejut. Dia panik, kemudian berlari keluar menuju ruangan perawat yang tak jauh dari kamar perawatan. "Mbak, tolong ibu saya, Mbak," ucapnya panik dengan lantang tanpa menyadari seberapa kencang suaranya. Perawat yang tadinya sudah mulai mengantuk langsung terkesiap dan berhamburan keluar ruangan mengikuti Rina ke ruang rawat inap. Sampai di ruangan, mereka langsung memeriksa peralatan dan memastikan kondisi pasien. Seorang perawat memberikan kode ke perawat lain. Kemudian perawat yang diberikan kode langsung berlari keluar ruangan untuk memanggil dokter jaga. Tak berapa lama, seorang dokter muda tiba sambil melangkah cepat dan memakai stetoskop. Dia langsung memeriksa detak jantung dan nadi. Rina diminta untuk menunggu di luar ruangan. Wanita itu menunggu dengan cemas. Air matanya membanjir, bola matanya terasa panas, tenggorokannya terasa kering dan tercekat, hingga wajahnya terasa pias. Sambil terduduk berjongkok, dia mengharap dan berdoa, berharap satu keajaiban bisa terjadi. "Ibu, maafkan kami. Ibu Sofia sudah berpulang," ucap dokter yang memeriksa. Mendengar kalimat itu, seketika air mata Rina tumpah tak tertahan. Ia terduduk lemas tanpa bisa bangkit hingga seorang perawat menghampiri dan menuntunnya kembali ke ruangan. Di tempat yang sama, Rina merasa begitu berbeda. Di ranjang perawatan, selimut sudah menutupi sekujur tubuh ibu mertuanya sampai ujung kepala. Dia meraih ponsel dan mengabari Arya suaminya. Hari itu menjadi awal yang baru bagi mereka. Tentunya kondisi rumah akan sepenuhnya berbeda tanpa kehadiran sang ibu. Hal ini menjadi gerbang dari kejadian-kejadian yang tak bisa mereka hindari, kejadian yang selama ini tak terjadi karena peran dari sang ibu. 40 hari berlalu setelah kepergian Ibu Sofia. Kini Arya dan Rina hanya tinggal berdua di rumah dengan segala kenangan tentang sang ibunda. Rumah yang tadinya selalu dihuni mendadak sepi, terutama saat siang kala pasangan itu tengah bekerja. Saat siang, rumah menjadi sepi dan gelap. Semua lampu dimatikan, semua jendela dan pintu tertutup tanpa penghuni. Arya dan Rina tidak sadar bahwa rumah yang sepi menjadi daya tarik untuk mereka yang tak terlihat, terutama di kamar kosong yang ditinggalkan penghuninya untuk selamanya. Apa yang sejak dulu bersemayam di sekitaran rumah dan tak bisa masuk, perlahan mendekat dan merayap dalam lamat. Arya tiba di rumah lebih dulu. Ia sudah sampai sejak pukul 5:20. Ia tiba di rumah lebih cepat karena kerja mengendarai motor sementara mobil digunakan oleh Rina.
Pintu rumah dibuka. Di halaman belum ada mobil yang terparkir. Arya langsung masuk dan menaruh tas yang ia bawa di kursi. Kemudian kembali melangkah menuju kamar mandi untuk bebersih. Baru saja ia membasuh kakinya, ia teralihkan. Arya mendengar suara dari arah dapur. Dia heran kapan istrinya tiba. Rasa-rasanya ia baru saja tiba dan tak ada Rina. Tapi mengapa ada suara di dapur? Ia memutuskan untuk menunda mandinya dan keluar dari kamar mandi. Ia menuju dapur dan terkejut karena mendapati Rina sedang sibuk memotong-motong sayuran. Loh, kok udah di rumah? Mobilnya mana? Tanya Arya yang heran karena ia tak mendapati mobil mereka di halaman. Oh, mobilnya dipinjam Mirna. Soalnya dia mau antar barang. Nanti malam dibalikin, jawabnya lirih. Oh, kirain kemana mobilnya? Jawab Arya lagi sambil mengecup puncak kepala istrinya, kemudian kembali ke dalam kamar mandi. Arya melakukan aktivitasnya seperti biasa. Ia juga masih mendengar suara dari arah dapur yang menandakan istrinya sedang berkegiatan. Sejenak, ia bersenandung sambil menikmati kesegaran air yang membasuh tubuh hingga ia sadar bahwa tak ada lagi suara dari arah dapur. 15 menit berlalu, Arya keluar dengan handuk melingkar di pinggangnya. Assalamualaikum. Terdengar suara salam dari arah pintu. Terlihat Rina dengan pakaian kerja melewati ambang pintu sambil menenteng tas kerjanya, kunci mobil bergemerincing di genggaman tangannya. Waalaikumsalam. Loh, sayang, dari mana? Tanya Arya dengan bingung karena sebelum mandi tadi ia baru saja mengecup puncak kepala istrinya di dapur. Loh, kok dari mana? Ia baru pulang kerja dong, Yang. Tanya Rina balik sambil mengangkat tas jinjingnya untuk menunjukkan bahwa ia baru sampai dari kantor. Arya terdiam. Dia bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Kepalanya masih mencerna kejadian yang rasanya begitu cepat. Namun ia tak mau menceritakan pada Rina karena khawatir istrinya akan takut. Arya berusaha melupakan apa yang baru saja terjadi. Dia berusaha menafikan itu dan menganggapnya sebagai buah dari rasa lelahnya selepas bekerja. Bisa jadi ia hanya berhalusinasi karena terlalu lama tersengat sinar matahari karena seharian bekerja di lapangan. Pasutri itu berkegiatan seperti biasanya. Mereka masak makan malam bersama, kemudian menonton film seri di sebuah platform online. Mereka memang jarang sekali keluar rumah kecuali di malam libur atau ada keperluan mendesak. Selain itu, mereka tak ingin rumah menjadi lebih sepi karena penghuninya terlalu sibuk di luar rumah. Hunian mereka sudah kehilangan seseorang yang selama ini merawat dan meninggali. Suasana sudah begitu berubah dan menjadi sepi. Mereka tidak ingin peninggalan sang ibu menjadi terbengkalai dan hanya dijadikan tempat untuk tidur. Pasangan itu tidak sadar bahwa apa yang selama ini berada di luar kini sudah masuk dan meniru kegiatan mereka, sesuatu yang selama ini terkunci di luar karena kegiatan agama sang ibu yang begitu taat. Ting ting. Suara besi beradul lirih terdengar pelan dari arah dapur. Rina terbangun karena kandung kemihnya sudah begitu penuh dan menuntut untuk dikeluarkan. Ia bangkit dari tempat tidurnya. Dilihatnya, Arya masih terpejam rapat dan sesekali mendengkur pelan. Ia tersenyum. Ya, suaminya itu pasti begitu lelah karena seharian bekerja di lapangan. Langkahnya pelan, hampir tanpa suara saat kaki telanjangnya beradu dengan lantai keramik putih. Dengan sedikit tergesa, ia memasuki kamar mandi untuk mengosongkan kandung kemihnya. Suara air terdengar pelan hingga ke dapur kala Rina membersihkan diri. Wanita itu keluar.
Ia terdiam tepat di ambang pintu kamar mandi, matanya mengarah ke arah dapur. Di hadapannya terlihat punggung seorang wanita yang membelakanginya sembari mengaduk-aduk sesuatu. Wanita yang entah siapa, tapi rasanya begitu ia kenal. Potongan rambut, perawakan, tinggi badan, sampai pakaian yang dikenakan terlihat begitu akrab. "Siapa kamu?" tanya Rina lirih sambil berusaha mengumpulkan keberaniannya. Tak ada jawaban. Suara adukan sendok yang beradu dengan cangkir terus terdengar lirih. Suara yang sedari tadi menyapa gendang telinganya sejak berada di kamar, namun ia terdistraksi karena keperluannya ke kamar mandi. "Siapa kamu?" Ia kembali mengulangi pertanyaannya dengan suara lebih kencang. Suara denting sendok yang berhantaman dengan gelas kaca terhenti. Sosok itu bergerak perlahan dan memutar tubuhnya berbalik menghadap Rina yang berdiri mematung di ambang pintu kamar mandi. Rina yang sedari tadi penasaran dan merasa sedikit takut terbelalak karena mendapati dirinya sendiri tengah berdiri di hadapannya. Sosok wanita itu benar-benar mirip dengannya. Tersenyum simpul, ya semuanya sama. Hanya warna kulitnya saja yang berbeda. Tidak seperti Rina yang berkulit coklat terang, sosok itu justru berkulit putih pucat dengan gurat biru kehitaman di sekitaran pipinya. Juga guratan urat berwarna sama di sekujur tangan dan betis kakinya. Sosok itu tersenyum, kemudian bergerak memutar 90 derajat, lalu berjalan pelan dan menghilang di dinding yang membatasi dapur dan kamar sang ibu mertua. Rina merasa lemas. Ia sadar bahwa yang barusan nampak di hadapannya bukanlah halusinasi atau sisa mimpi itu. Pasti sesuatu yang lain, sesuatu yang tak pernah berani menampakkan diri sebelumnya. Rina mengumpulkan keberanian dan tenaga yang tersisa, lalu bergerak melangkahkan kakinya kembali menuju kamar. Ia tutupi tubuhnya dengan selimut dari ujung kaki hingga leher, kemudian merapatkan tubuhnya dengan Arya yang masih menegur pelan. Berada rapat di sebelah tubuh suaminya tentu membuatnya tenang. Setidaknya ia merasa tidak sendirian. Kurang dari 24 jam, mereka berdua ditemui sosok yang sama dalam keadaan terpisah. Entah apa yang akan terjadi esok hari. "Yang, bangun Yang, bantuin aku beresin rumah dulu," ucap Rina sambil menggoyang-goyangkan tubuh Arya yang masih terlelap. Ini adalah hari Kamis, hari di mana mereka bersepakat untuk membersihkan rumah agar tak mengganggu waktu akhir pekan. Ya, jawab Arya serak sambil mengumpulkan repihan nyawanya yang berserakan. Matanya masih terasa lengket karena baru bisa tidur menjelang pukul 12 malam. Tidak biasanya ia masih terjaga hingga selarut itu. Arya mengerjap-ngerjap, kemudian bangun dengan langkah gontai mengikuti istrinya ke kamar mandi. Masih pukul 5 pagi lebih sedikit. Mereka memutuskan untuk sholat subuh berjemaah dahulu sebelum memulai membersihkan rumah yang sebenarnya bisa saja mereka lakukan selepas kerja. Namun karena sudah menjadi kebiasaan dan sudah disepakati dari awal, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk menunda. Rina memasuki kamar mandi lebih dulu. Arya menunggu di depan pintu sembari menatap dapur, arah yang sama dengan saat itu, saat dimana ia pulang kerja lebih dulu dan sempat mengecup pucuk kepala sesuatu yang menyerupakan diri sebagai istrinya. Hawa subuh yang dingin terasa semakin menusuk, membuat bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Dari sudut matanya, ia bisa melihat ada pergerakan yang terjadi. Sesuatu yang berjalan tenang keluar dari kamar sang ibu menuju ruang tamu. Arya menoleh dan menghadapkan wajahnya menuju sesuatu yang tengah melintas itu. Benar,
Ya, itu adalah sosok wanita dengan perawakan yang sama dengan istrinya, sosok wanita yang sempat ia kecup puncak kepalanya. Arya melangkah pelan sembari terus memfokuskan matanya ke arah sosok wanita itu. Sosok itu berjalan pelan, lurus seperti melayang ketika pandangan Arya terhalang sudut kusen yang memisahkan area dapur dan ruang tengah. Bayangan itu menghilang. Ia masih terus terfokus hingga ia kembali terkesiap. "Yang, sayang!" "Ah, Kimpek!" teriak Arya yang terkejut karena pundaknya ditepuk sembari dipanggil tiba-tiba oleh Rina yang sudah selesai dengan kegiatan kamar mandinya. "Kamu ini ngagetin aja sih," ucap Arya saat menyadari yang di belakangnya adalah Rina. "Lagian kamu loh malah mau kemana? Padahal disuruh nunggu sebentar di depan kamar mandi. Sana gantian," keluh Rina kemudian menyuruh suaminya itu untuk bebersih. "Ya," jawab Arya singkat, kemudian melangkah cepat menuju kamar mandi, sementara Rina kembali ke kamarnya dan menunggu untuk diimami. Sepasang manusia itu beribadah bersama. Gerakan demi gerakan dilakukan secara khusyuk dan hikmat. Mereka berdua bersama memohon keselamatan dan kelimpahan rezeki. Namun kali ini ada yang berbeda. Di dalam hati mereka masing-masing, mereka memanjatkan doa perihal gangguan yang sudah dialami. Keduanya belum mau saling bercerita, toh bagi mereka itu hanyalah sosok yang menyerupakan diri dan tak membahayakan keduanya. Itu yang mereka pikirkan hingga sesuatu yang lebih berbahaya mereka rasakan. Sore tergelincir lebih cepat dari biasanya. Samarinda yang biasanya panas dan lembab tiba-tiba diguyur hujan lebat yang membuat proyek-proyek lapangan harus dihentikan untuk sementara waktu. Hal itu membuat Arya pulang lebih cepat dari biasanya. Arya pun tiba di rumah pukul 4 lebih sedikit, 40 menit lebih awal dari biasanya. Karena mengendarai motor, ia terpaksa pulang dengan kondisi basah kuyup dan kedinginan. Meskipun mengenakan jas hujan, ia lebih dahulu terguyur di tempat proyek yang membuat seluruh pakaian yang ia kenakan basah. Pagar masih tertutup, tak ada kendaraan terparkir, pertanda istrinya belum pulang dari kantor. Dia membuka gembok, memasukkan motor dan bergegas memasuki rumah untuk mandi dan berganti baju. Rasanya begitu dingin. Pukul 4 sore yang biasanya masih diterangi sinar matahari terasa berbeda. Kota tepian yang biasanya lembab menjadi lebih gelap karena ditutup awan hitam. Rasanya senja sudah mencuri star untuk tiba lebih awal. Arya mandi dan membersihkan tubuhnya. Tak lupa ia berkeramas agar tak sakit kepala karena kehujanan. Rasa dingin itu masih terasa menusuk. Lantas, ia bergegas berpakaian santai dan menuju kamar untuk beristirahat. Tak sampai 10 menit, ia pun merebahkan diri dan bergelung dalam selimut tebal. Kesadarannya hilang. Ia sudah tenggelam dengan hadirnya mimpi, ditambah hawa dingin yang membuatnya semakin lelap dan terbuai. "Yang," sebuah sentuhan lembut di pipi dan goyangan lembut di bahu membangunkannya dari tidur. Ia tidak tahu seberapa lama ia sudah terlelap dalam tidur. Rina membangunkannya. Arya terenyah kala menyadari Rina begitu berbeda dari biasanya. Istrinya itu terlihat lebih anggun, cantik, bahkan menggairahkan. Udara yang dingin ditambah tubuhnya yang demam karena kehujanan membuatnya sangat butuh untuk dihangatkan. Tanpa bisa menolak, Arya menyambut apa yang ada di hadapannya. Keduanya pun bermasyuk tanpa tahu saat ini pukul berapa. Jalanan menjelang senja sudah terlihat begitu gelap. Lampu jalanan menyala lebih cepat dari biasanya. Pendar cahaya memantul dari aspal hitam berbalut genangan air hujan yang digilas kendaraan. Mobil berjalan pelan menyusuri komplek perumahan yang terlihat lengang. Pagar dibuka. Mobil memasuki halaman rumah yang lampunya sama sekali belum menyala. Di halaman terparkir satu unit skuter matic.
Pengendara mobil itu turun dan memasuki rumah menggunakan kunci yang ia bawa. "Assalamualaikum." Salam diucapkan, namun tak ada jawaban sama sekali. Ia kembali berjalan, menekan saklar lampu dan langsung berbelok menuju kamarnya. Dia berhenti melangkah tepat di ambang pintu. Dari balik pintu kamar yang belum terbuka, dia bisa mendengar desahan bersautan dari mulut lelaki dan perempuan. Rina, dia yang masih berdiri di depan pintu, perlahan memutar gagang pintu di depannya dengan perlahan. Dia mengintip pelan, memastikan suara lenguhan dan desahan itu berasal dari kamar tidurnya. Setelah yakin, dia langsung membuka pintu dengan lebar dan mendapati Arya, suaminya, sedang telentang dan ditindih oleh seorang wanita dengan payudara super besar, kulitnya hitam legam dan rambutnya mengembang berantakan. Bukannya menegur atau marah, Rina malah berteriak ketakutan kala mendapati wanita bertubuh aneh yang bergoyang-goyang di atas tubuh suaminya. Sosok itu menoleh, mulutnya yang lebar menyeringai, meneteskan liur hitam berbau busuk, matanya merah menyala terang. Dengan kikik tawa mengerikan, merasa dipergoki, sosok itu lantas menghilang, memudar bagaikan asap hitam dan lenyap melewati ventilasi ruangan. Rina berlari menghampiri Arya yang masih tak sadarkan diri, matanya memejam. Bekas memar merah kebiruan berbentuk jemari dan telapak tangan berserakan di kulit perut, dada dan pundak. Tubuh suaminya itu berbau anyir dan busuk. "Yang, sayang." Rina menggoyang-goyangkan tubuh suaminya dengan hebat, namun suaminya itu masih saja tidak bergeming, seolah terjebak dalam mimpi buruk dalam versi terindahnya. Arya seolah terjebak dalam lingkaran fata morgana yang membuainya. "Ya Allah, ada apa ini?" ucapnya sambil menangis. Hatinya terasa perih karena merasa dihianati, namun dia juga sedih karena suaminya seolah terperdaya dan tak mampu menggapai kesadarannya. Rina mengambil selimut dan menutupi area vital suaminya. Kemudian ia berlari keluar rumah untuk meminta bantuan dari tetangga terdekat. "Assalamualaikum, Bu." Tok tok tok. "Bu, tolong Bu," ucap Rina sambil mengetuk pintu rumah tetangga sebelahnya. Seorang lelaki dan wanita usia 50 tahunan keluar, diikuti dua orang anaknya yang berusia 20 tahunan. Keluarga itu bingung dan heran kala melihat menantu dari almarhum tetangganya itu menangis dan meminta bantuan seolah ada hal darurat yang tengah terjadi. "Rina, kenapa?" tanya sang nyonya rumah sambil memeluk tubuh Rina yang terlihat bergetar dan ringkih. "Tolongin Mas Arya, Bu," pinta Rina, kemudian menunjuk ke arah rumahnya yang hanya berbatasan tembok. Iya, ayo, ayo," ucapnya mengiringi Rina sambil menyuruh suami dan dua anaknya mengikuti mereka. 5 orang itu berjalan menuju rumah, melangkah melewati pagar dan masuk pintu utama. Pak Sigit, yang merupakan kepala keluarga di rumah sebelah, langsung menyisir sekitar ruangan. Kala langkahnya melewati ambang pintu, Rina memimpin mereka menuju kamar tidur dan menyalakan lampu. 4 tetangga itu melihat Arya yang tergeletak di ranjang tanpa pakaian dan hanya ditutupi selimut di bagian bawah tubuh dengan mengenaskan. Lelaki itu menggeleng-geleng penuh keringat dengan bekas-bekas merah kebiruan di sekujur tubuh. Bau busuk menusuk hidung mereka. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Sigit kala melihat tubuh Arya dengan jelas. "Ibu, tunggu di luar. Ikan berdua, Lakasi, cari bantuan ke masjid. Minta tolong Pak Ustadz yang ada di sana, ajak ke sini. Lakasi," perintah Pak Sigit pada istri dan kedua anaknya. Lelaki tua itu meminta Rina untuk mundur dan membersihkan diri, tak lupa untuk berwudu. Dia lantas mundur dan berdiri menjauh dari tempat tidur, tepat di ambang pintu. Dia tak mau berada di kamar orang lain tanpa pengawasan. Ia lantas menunggu sambil memanjatkan doa yang ia bisa, sambil terus menatap tubuh Arya yang tergolek tak sadarkan diri.
Kepala Arya menggeleng ke kiri dan ke kanan. Kelopak matanya berkedut-kedut dan berusaha untuk sadar. Ia seperti tengah didera mimpi buruk nan hebat, berbeda dengan apa yang sebelumnya ia rasakan. Beberapa menit berlalu, Rina kembali dengan pakaian ganti yang lebih tertutup dari apa yang ia kenakan sebelumnya pun. Dua anak Pak Sigit, mereka kembali dari masjid terdekat dengan dua orang ustadz yang bisa mereka mintai bantuan. "Assalamualaikum Pak Sigit," ucap salah satu ustadz yang mendapati Pak Sigit berdiri menatap Arya sambil terus memanjatkan doa. "Waalaikumsalam," jawabnya sambil mundur satu langkah dan mengayunkan tangannya ke samping tubuh sebagai tanda mempersilakan kedua ustadz itu masuk ke kamar. Dua orang ustadz itu sama terkejutnya kala mendapati tubuh Arya yang penuh memar merah kebiruan berbentuk jemari dan telapak tangan. Mereka berdua lantas ikut memanjatkan doa yang dilafalkan dengan keras. Ruangan yang tadinya dingin mendadak menghangat, bahkan terasa panas. "Mbak, tolong ambilkan air putih di baskom, gasan basuh hawak lagi pian," ucap seorang ustadz dengan bahasa Banjar, meminta Rina mengambilkan air untuk membasuh tubuh suaminya. Rina mengangguk, kemudian segera berlalu menuju dapur untuk mengambilkan air yang diminta. Ketiga pria itu masih terus berdoa dengan khusyuk dan dikeraskan. Kamar terasa seperti sauna, bahkan dinginnya penyejuk ruangan tak mampu menurunkan suhu. "Permisi Pak, ini airnya," ucap Rina sambil menyodorkan sebaskom air kepada salah satu ustadz. Lelaki itu hanya mengangguk tanpa memutuskan bacaan ayat suci yang tengah dibacanya. Dia lantas melangkah mendekati tubuh Arya yang masih tergolek di atas peraduan tanpa bergerak, hanya kepalanya yang terus menoleh kiri kanan dengan peluh yang membanjir. Sambil terus diiringi bacaan yang dikeraskan, ia membaca ayat khusus sambil mendekatkan sebaskom air itu ke hadapannya. Dia lantas meniupkan nafas ke permukaan air dan mengaduk air itu dengan tangan kanannya. Tangannya diangkat dari celupan air, kemudian ia cipratkan ke wajah dan seluruh tubuh Arya yang tergolek. Lelaki tanpa busana itu menggeliat. Asap mengeluar dari tubuhnya kala air itu menetes ke permukaan kulit dengan memar. Seakan bertemu permukaan yang panas, tetes air itu langsung menguap, dibarengi dengan memar yang memudar meninggalkan sisa-sisa bercak. "Ikam Anda keluar kada?" tanya ustadz itu sambil menghadapi tubuh Arya, menanyakan apakah ia hendak keluar atau tidak. Namun semua orang di ruangan itu tahu sang ustadz sebenarnya tidak bicara pada Arya. Arya mengerang seperti binatang, suaranya serak, besar dan berat. Sekilas Arya seperti seorang vokalis band metal. "Keluar, gak usah keluar, mun ikam hendak ku bakar di sini," ancam ustadz itu pada sosok di balik tak sadarnya Arya, mengancam bahwa ia akan membakar di tempat. Ampun, ampun." Suara besar dan serak itu tiba-tiba berubah menjadi jerit sosok wanita. Dari sudut ruangan terlihat asap dan bau seperti daging yang terbakar. "Keluar!" ulang ustadz itu lagi dengan suara lebih keras dan tinggi, diiringi aroma terbakar yang semakin santer tercium menguar ke seisi ruangan. "Ampun!" jerit panjang itu kembali terdengar. Kemudian tubuh Arya melebas. Aroma terbakar itu perlahan menghilang. Suhu di kamar mendadak menurun dan perlahan berubah sejuk. "Mbak, ini tolong badan suaminya diseka, jangan sampai ada yang terlewat," ucap sang ustadz sambil berbalik badan dan menyodorkan baskom berisi air itu pada Rina. "Inggih Pak," ucap Rina menyambut baskom air itu sambil mengangguk. Tiga lelaki tua itu keluar kamar dan menutup pintu, meninggalkan Rina yang sedang menyekat tubuh suaminya yang masih belum sadarkan diri. Empat tetangga dan dua orang ustadz itu menunggu di ruang tamu tanpa berbicara. Mereka menunggu sang tuan rumah untuk kembali dan menjelaskan apa yang baru saja terjadi. 10 menit berselang, Rina pun keluar dari kamar sambil membawa kain yang mengambang di dalam baskom berisi air. "Sebentar ya Pak,"
Bu, Mas, ucapnya pada para tamunya, kemudian menuju dapur untuk membersihkan sisa air. Tak lama kemudian, Rina kembali sambil membawa beberapa botol air mineral yang ia simpan di lemari es dan menaruhnya di meja. Dia lantas ikut duduk dan menunggu penjelasan dari tetangga dan dua ustadz yang membantu suaminya. "Ada apa ini ya, Pak?" tanya Rina. "Tadi kamu lihat apa?" tanya Pak Sigit kepada Rina. Wanita itu lantas menceritakan kronologi dari awal. Bagaimana ia pulang dan mendapati suaminya tengah bermesraan dengan sesosok wanita hitam dengan payudara besar yang menggelambir. Dia juga menceritakan perihal penampakan yang ia lihat di dapur. Penampakan sosok wanita yang menyerupakan diri seperti dirinya. Para tamu itu mengangguk seolah mengerti namun tak menjawab. Hingga sang ustadz angkat bicara dan menjawab semua pertanyaan Rina yang selama ini disimpan di dalam hatinya. "Tadi, suami Ikam itu dirasuki sama wewe gombel. Makanya tadi Ikam melihat bebinian yang itunya Pina Ganal Basar. Tadi, wewenya masih ada di pojokan kamar, tapi sekarang sudah keluar. Tapi Inya masih nunggu di depan rumah. Di halaman Ikam tuh ada bambu kuning. Inya tinggal di situ. Pinanya, ia sudah menunggu lawas, tapi kada kawa masuk gara-gara kuitan laki Ikam ibadahnya kada putus. Izin, kena habis ini bambunya biar kami cabut," kisah ustadz itu. "Biarkan aja laki Ikam guring dulu, setumat lagi bangun tuh," tambah ustadz yang lain. Dari kisah yang dituturkan, Rina mengerti mengapa ada sosok yang menyerupakan dirinya dan baru terlihat belakangan ternyata sosok wewe gombel itu sudah menunggu untuk bisa bercinta dengan suaminya sejak lama, namun tertahan oleh keimanan ibu mertuanya. Dan sudah jelas sosok wewe itu menyerupai diri sebagai dirinya dan menggoda Arya agar bisa diajak bermasyul. 1 jam berlalu, Arya pun terbangun dari tidurnya dengan kondisi bingung dan tubuh yang sakit. Ustadz itu kembali membacakan doa dan meniupkannya ke sebotol air mineral yang baru saja ia buka. "Ini, nanti tambah air buat minum, sama tumpah sedikit buat mandi," ucapnya sambil meletakkan air mineral yang sudah didoakan. Nak, Ikam mulik dulu. Ambilkan cangkul di rumah, gasan nyambut bambu di depan," ucap Pak Sigit pada anaknya. Tanpa banyak bicara pada Arya, mereka keluar dari rumah dan mencangkul halaman, kemudian mencabut bambu yang disinyalir menjadi tempat tinggal wewe gombel yang mengganggu Arya. "Kami pamit ya. Banyak ibadahlah," pamit ustadz itu sambil diantarkan anak dari Pak Sigit. "Terima kasih banyak ya Pak," ucap Rina yang tadinya ingin menyalami tamunya namun ditolak karena bukan muhrim. Dan kedua ustadz itu masih menjaga wudhu. Tak lupa, ia juga mengucapkan terima kasih pada keluarga Pak Sigit yang sudah mau diganggu saat senja saat mereka seharusnya beribadah dan beristirahat. Semua tamu sudah berpamitan. Rumah itu pun kembali sepi, tersisa Rina dan Arya saja. Sepasang suami istri itu lantas beristirahat dan memutuskan untuk memesan makanan lewat ojek online. Rina tak ingin meninggalkan suaminya sendirian. Terlebih, Arya masih terus menanyakan perihal apa yang terjadi padanya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Arya dan Rina akhirnya dapat hidup tenang tanpa gangguan. Keduanya bisa hidup berbahagia. Terlebih, keduanya mendapatkan kabar bahagia bahwa Rina akhirnya mengandung. Senyum terus terbubu di wajah keduanya menanti sang penerus yang terus tumbuh di dalam pelut Rina. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Saujana Story atau Bang Jana ya teman-teman ya, penulis asal Kalimantan Timur. Waduh, ini kisahnya asli. Scene terserem menurut saya adalah ketika melihat sosok yang mirip Rina tuh. Bagaimana pertama Arya melihat istrinya tengah memasak di dapur, dicium pucuk kepalanya, ubun-ubunnya lah ya. Padahal itu bukan Rina. Dan bagian terseram lagi yang menurut saya itu adalah ketika bagaimana Rina di malam hari keluar pengen ke kamar mandi itu melihat sosok wanita
yang mana sosok itu mirip sama dia, mirip pakai banget, hanya bedanya kulitnya pucat. Waduh. Jadi ini menurut saya lebih serem ya daripada melihat penampakan yang setan yang bagaimana gitu ya, atau sosok wewe gombel yang sesungguhnya tuh lebih serem ketika melihat sosok yang mirip kita. Bagaimana sih kita melihat ada orang yang mirip kita malam-malam? Aduh, kan ngeri. Itu lebih serem kalau menurut saya ya. Dan ternyata itu adalah sosok wewe gombel. Yang mana wewe gombel ini ternyata sudah ngincer si Arya sudah sejak lama. Dari semenjak ibunya masih hidup. Mungkin juga sebelum menikah mungkin udah diincer ya. Yang mana sosok wewe gombel ini juga ternyata adalah penghuni bambu kuning yang ada di depan rumah Arya. Dan selama ini dia terhalang karena ibunda Arya, Ibu Sofia, sebelum meninggal beliau ini adalah orang yang taat ibadah. Jadi kan kalau perempuan memang ibadahnya di rumah ya, jadinya rumah itu benar-benar terlindungi, terpagari oleh ibadah dari ibunya Arya. Di sini luar biasa sekali kisahnya, dan menurut saya hal positif yang bisa diambil adalah kita harus terus bisa membentengi rumah kita dengan ibadah yang baik ya teman-teman ya. Dan berarti kan di sini Arya ataupun Rina ibadahnya kurang baik tuh, sehingga sosok itu bisa menembus masuk akhirnya. Dan alhamdulillah bagaimana akhirnya Arya dan Rina bisa hidup dengan tenang, bahkan Rina sampai akhirnya mengandung. Terima kasih Bang Jana atas kisahnya yang luar biasa ya. Jadi Bang Jana ini adalah penulis asal Kalimantan Timur, lebih tepatnya di kota Samarinda ya teman-teman ya. Jadi yang dari Kalimantan ada banyak nih, ada Bang Jana dari Kalimantan Timur, Kenanga Kinasi dari Kalimantan Selatan, ada Om Ras dari Kalimantan Tengah, dan juga Ahmad bin Bella dari Kalimantan Tengah juga, dan juga ada Bang Cendol nih dari Kalimantan Timur. Kalau Bang Cendol tapi udah lama ya nggak ngirim cerita ya. Overall terima kasih Bang Jana, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman juga yang mungkin belum subscribe ya, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.